Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Sabilah dan wabil khusus Ibu Nani Winata, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya Ibu Nani Winata beserta keluarga besarnya, semoga semuanya saja kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma sallimna ila ramadan wa sallim lana ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Hayatus Sahabiyat di pada halaman 456 tentang keutamaan yang istimewa itu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, akhwat mukminah adalah Maimunah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummul Fadl, Salma istri Hamzah, dan Asma binti Umais, saudara perempuan mereka untuk ibunda mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah radhiyallahu anha pernah mandi berdua dengan menggunakan satu bejana, petak kalau bahasa kita. Pertama tadi diantara keutamaan dan keistimewaan Maimunah radhiyallahu anha, beliau menyebut akhwat mukminah. Jadi saudara-saudari-saudarinya orang beriman, wanita maksudnya, itu adalah Maimunah, istri Nabi kita Muhammad SAW, di samping Ummul Mukminin tentunya ya. Ummul Fadl, beliau julukan yang lain Ummul Fadl, julukan beliau yang lain Ummul Fadl, ibunya Fadl. Yang kedua Salma, istri Hamzah radhiyallahu anhuma, dan Asma binti Umais radhiyallahu anha, saudara perempuan mereka untuk ibunda mereka. Jadi saudara perempuan mereka untuk ibunda mereka, double-double lah kalau bahasa kita kedudukannya, samping sebagai akhwatul mukminah, bergelar juga sebagai ummul mukminin itu.
Oh, maaf. Saya salah. 3 orang ini disebut oleh Nabi sebagai akhwatul mukminah, gitu ya. 3 orang ini disebut sebagai akhwatul mukminah. Maaf. Berarti ini betul-betul persaudaraan yang dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada persaudaraan itu yang aslinya mungkin bukan saudara tapi teman rasa saudara. Kayak Bu Ratna dan Bu Nani. Itu saking dekatnya sampai dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mudah mendapatkan teman dengan rasa saudara yang lahir batin dunia akhirat, itu enggak mudah. Ada tapi tidak mudah. Dan kalau ada itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi terutama dengan 4 orang itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Terutama dengan 4. Walaupun secara umum Nabi dengan sahabatnya semuanya dekat ya. Tapi yang intens sekali itu dengan 4 orang ini yang betul-betul dekatnya itu luar biasa. Sehingga menjadi sahabat yang sangat utama 4 orang ini. Itu diantaranya. Dan ini tidak mudah, saya ulang, tidak mudah. Jadi bersyukurlah pada Allah kalau panjenengan punya teman dengan rasa saudara seperti itu, dan tidak hanya diikat dengan ikatan dunia tapi dunia akhirat, lahir batin itu. Nah, itu kalau punya seperti itu patut disyukuri. Nah, ini persaudaraannya betul-betul dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah radhiyallahu anha pernah mandi berdua dengan menggunakan satu bathtub atau satu bejana. Saya belum bisa mandi di bathtub. Maksud saya belum bisa dalam arti yang berbusa-busa kayak di film-film itu loh, enggak bisa. Saya itu umroh, beberapa kali umroh dan haji itu kan bintang 5 hotelnya itu ya. Karena ada bathtubnya gitu. Pak, kok munduk-munduk, kok gak iso ya apa ngomong di film-film kok enak itu kayaknya itu. Enggak bisa saya. Sampai sekarang enggak bisa saya. Kenapa? Kan enak gitu kayak iya. Orang di film-film itu kayak enak gitu mandi di bathtub. Saya kok enggak bisa. Ada busanya enak. Enak pakai. Oh, lanjut. Tapi dulu mungkin konteksnya memang Siti Maimunah punya semacam bathtub lah itu. Ya, dan itu menunjukkan bahwa mandi di dalam bathtub itu boleh dan sah serta tidak dilarang, itu boleh, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Dan dari Yazid ibn Asom dia berkata, aku bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika dia datang dari Mekah. Saya dan putra Tolha ibn Ubaidillah radhiyallahu an, dia adalah keponakannya. Kami berada di salah satu dari sekian banyak kebun di Madinah. Lalu kami tertimpa musibah di sana. Berita itu sampai kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia datang menjumpai keponakannya seraya mencela dan menghardiknya. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah tabaraka wa taala menggiring kamu sampai menjadikan kamu berada di rumah Nabi Muhammad SAW, di rumah nabinya? Maimunah sudah pergi dan talimu dicampakkan atas keterasinganmu. Ketahuilah, sesungguhnya dia adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kami dan paling kuat dalam menyambung silaturahim di antara kami. Itu pujian siapa? Pujian Siti Aisyah kepada Maimunah yang dipuji sebagai orang yang sangat bertakwa, bahkan paling bertakwa di antara kami, dan bahkan beliau adalah orang yang sangat kuat menyambung silaturahim. Saya itu bukan meneliti ya, cuman qadarullah itu saya mengambil pelajaran. Saya itu pernah tahu ada seseorang itu yang punya semangat menyambung silaturahim. Jadi semangat menyambung persaudaraan.
tidak senang berantem. Sebetapapun saudaranya, keluarganya kadang mencela beliau, mencecar, menghina kadang, beliau selalu berusaha baik kepada saudara-saudaranya. Jadi perbuatan saudaranya, bahkan level keponakan kadang meremehkan beliau, itu tidak menjadikan beliau ini lantas memutus rahim, persaudaraan, tetap disambung terus. Terus kemudian kadang adiknya agak nakal gitu ya. Beliau pernah ngomong sama saya, ya bagaimanapun juga dia adik saya, dia bilang gitu. Beliau bilang gitu. Saya tetap baik sama adik saya, bahkan bagaimanapun juga dia adik saya. Jadi nggak mudah terprovokasi oleh ulah saudaranya untuk kemudian ya udah ngono musuh. Nah, enggak gitu. Dia berusaha menyambung hubungan baik itu. Terus gitu. Itu saya melihat sendiri bagaimana beliau diganjar oleh Allah. Pada akhirnya beliau kan wafat menurut saya dalam keadaan husnul khotimah. Pertama di hari Jumat, kedua di bulan Ramadan. Terus kemudian dalam keadaan beliau masih terstatuskan sebagai orang yang memang masih aktif berdakwah di jalan Allah. Itu seperti itu. Terus yang kedua lagi itu ada, saya punya kawan seorang ustadz juga, kalau tadi ustadzah, ini ustadz. Kalau ini ustadz, beliau ini tipe orang yang senang nyambung persaudaraan, apalagi rahim, lebih lagi. Beliau itu beliau sangat teguh memegang prinsip pemahaman beliau dalam beragama. Tapi bukan tipe orang yang kemudian dengan orang yang berbeda itu beliau bid'ah, kafir, masuk neraka itu. Bukan tipe begitu. Tapi beliau berpegang prinsip. Jadi ada pendapat-pendapat beliau yang beliau pegang dengan sangat kuat dan beliau tidak bergeming dari pendapat itu. Orang mau ngomong apa terserah. Yang penting beliau tetap pada prinsipnya itu. Tapi begitu kuat berpegang pada prinsip, tapi begitu indah hubungannya dengan sesama. Kan ada orang itu begitu kuat berpegang pada prinsip, terhadap yang berbeda itu dianggap musuh, terus kadang disertai dengan menghina gitu. Nah, beliau tidak begitu. Beliau itu kepada semua orang yang berbeda, beliau orangnya santun, baik, dan senang nyambung persaudaraan. Senang nyambung persaudaraan beliau itu, semangat nyambung persaudaraan. Itu juga sama, saya tahu sendiri bagaimana beliau diganjar dengan husnul khotimah insyaallah karena wafat di hari Jumat itu di antaranya. Jadi orang yang senang nyambung rahim, nyambung persaudaraan, itu beberapa yang saya lihat lah. Itu kok diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ya di hari Jumat terutama dalam kebaikan ya, di hari Jumat dalam kebaikan tentunya. Tapi jangan terus gini ya, ada orang mati hari Selasa. Ya kok hari Selasa matinya, berarti enggak. Ingat dulu kita pernah bahas di kitab At-Tadbir Imam Al-Qurtubi ada 18 tanda husnul khotimah. Itu yang ibu udah lupa semua ya. Jadi ada 18 tanda husnul khotimah. Meninggal di hari Jumat dalam kebaikan itu hanya salah satu saja. Salah satu dari tanda husnul khotimah. Ada 18 tanda husnul khotimah. Ya, dulu pas ibu pas ngaji kitab At-Tadbir ya, yang sudah lupa semua itu. Coba aja. Coba siapa tahu ada. Kalau nggak ada ya ngaji lagi. 18 tanda husnul khotimah. Oh, lanjut. Sampai mana tadi bocah? Pada dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim termaktub bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha ketika beliau menderita sakit parah menjelang wafatnya. Siti Maimunah radhiyallahu anha merelakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pindah dan dirawat di rumah istri yang paling beliau cintai, ini di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rela menyerahkan bagian harinya atau bagian malamnya untuk madunya. Nah, ini enggak mudah ini. Tapi ini dilakukan oleh Siti Aisyah, oleh Siti Maimunah radhiyallahu anha. Dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, dia berkata, pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menderita sakit adalah ketika beliau berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Saya mau cerita dulu ya, semua sakitnya Nabi itu sependek yang saya pahami secara sunnatullah
Itu faktor eksternal ya, bukan faktor internal. Nabi itu semua sakitnya itu faktor eksternal, bukan internal. Nabi itu sependek yang saya baca ya, dan yang pernah saya pelajari, dari lahir hingga wafat sakit hanya 2 kali. 2 kali. Pertama itu kalau saya nggak salah pas di perang Uhud itu, yang beliau sempat terluka dan macam-macam. Itu faktor eksternal juga kan. Yang kedua itu gara-gara diracun oleh wanita Yahudi saat di Hudaybiyah. Jadi Nabi itu ketika umrah Hudaybiyah, ada seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi membawa hadiah kaki kambing bagian depan sebelah kiri. Nabi itu sukanya bagian kaki kambing bagian depan sebelah kiri. Itu aukamakol ya. Nah, rupanya oleh si wanita Yahudi itu dibubuhi racun. Nah, Nabi makan, kalau saya nggak salah, dengan 2 orang sahabat yang makan daging kambing itu. 2 orang sahabat bersama beliau itu meninggal. Nabi tidak meninggal. Terus ditangkaplah si wanita Yahudi itu, ditanya, kenapa kamu kok tega istilahnya membubuhi racun di daging kambing itu? Kata wanita Yahudi itu, saya sebagai seorang Yahudi, kata dia, kurang lebih begitu mafhum ayatnya. Saya sebagai seorang Yahudi punya keyakinan bahwa seorang nabi tidak akan mati oleh racun. Dan kalau Anda nabi, Anda pasti tidak akan mati oleh racun. Dan ternyata Anda tidak mati. Akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Iya, mau masuk Islam tapi uji cobanya oleh racun. Itulah kelakuan orang Yahudi. Itu kelakuan orang Yahudi itu. Akhirnya, ya Allah, tuh kalau bahasa kita, mbok kok main racun itu. Ya, 2 orang sahabat bersama beliau meninggal, Nabi tidak meninggal. Karena memang Nabi itu tidak mati oleh racun. Akhirnya masuk Islam dia. Nah, sejak kena racun itu, Nabi jadi sering sakit. Sering sakit. Ya, sering sakit itu karena faktor eksternal itu. Sering sakit. Nah, itu. Jadi itu kira-kira terjadi pada tahun ke-6 Hijrah. Ya, Nabi harus pernah kena racun juga supaya tidak dituhankan. Intinya itu supaya tidak dituhankan gitu aja. Tapi memang tanda-tanda kenabian kata orang Yahudi tidak akan mati oleh racun. Dan betul Nabi diracun memang tidak meninggal beliau. Cuma sejak itu beliau sering sakit. Tapi nggak parah sakitnya, cuma sakit itu aja. Ya, hanya yang kemudian beliau parah itu ketika menjelang wafatnya itu. Ketika menjelang wafatnya itu beliau yang parah sampai tidak kuat ngimami itu. Itu seperti itu. Sebenarnya Nabi itu kalau gini aja selesai. Tapi begitulah para kekasih-kekasih Allah itu. Seringkali apapun yang Allah berikan kepadanya diterima dengan penuh kelapangan, dengan penuh keridhaan. Nah, kalau kita gimana Ustadz? Sebenarnya sama ya. Semua ketentuan Allah kepada kita terima dulu. Bahwa kemudian nyatanya sebagian kita kan tidak bisa menikmati ya. Ya sudah, mohon sama Allah sembuh, tidak ada masalah. Tapi bagi para kekasih-kekasih Allah, sebagian mereka itu sakit itu dinikmati. Saya nggak ngomong sekelas Nabi dulu, saya ngomong sekelas sahabat. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, itu sahabat Nabi yang kalau doa langsung dikabulkan. Ada orang buta didoakan langsung melek. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, sahabat Nabi. Ada orang lumpuh didoakan langsung bisa jalan. Langsung, nggak usah pakai besok. Itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau termasuk yang mujabud da'wah, doanya itu dikabulkan oleh Allah dengan cepat beliau itu. Nah, tapi beliau sendiri sakit. Temennya kan ngomong, ya Sa'ad, kamu itu mendoakan orang sakit, kamu doakan sembuh. Kenapa kamu tidak minta kepada Allah kamu sembuh? Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an? Mereka minta sembuh. Ya saya doakan sembuh, kata beliau. Aku nggak mau sembuh. Anda paham maksudnya? Jadi beliau itu menikmati itu. Ya jangan ditiru kalau nggak kuat, jangan ditiru. Kalau nggak kuat jangan ditiru. Kalau kita masih minta sembuh aja nggak apa-apa. Kalau Ustadz saya sama, terus minta sembuh juga. Tapi terima dulu. Sakit itu terima dulu. Ya Allah saya terima. Terus usaha semampu kita disertai dengan doa dan tawakal itu. Selebihnya kita serahkan pada Allah. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya insya Allah ya. Nah ini kita semua belajar, yang ngomong juga masih belajar. Nah Nabi termasuk yang beliau nampaknya sudah tahu bocoran takdir lah. Karena begitu turun surah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu kan ayat yang memberitahukan bahwa
itu Nabi sudah dekat ajalnya sudah. Termasuk turun surah An-Nasr itu surah terakhir yang turun An-Nasr itu. Kalau ayat terakhir yang turun itu sebenarnya Al-Baqarah 281. Ya, Al-Maidah yang tadi itu belum yang terakhir itu. Belum. Setelah masih turun setelah Al-Maidah. Ya. Setelah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakum Islam madinah itu Nabi wafat kurang 80 hari. Saya baca dalam tafsir Al-Maraghi ya. Kurang 80 hari wafat. Terus masih turun lagi surah Al-Ahzab ayat 56. At-Taubah ayat 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Itu Nabi wafat kurang 50 hari. Belum. Itu Nabi wafat kurang 50 hari. Nah, terus nanti terakhir Al-Baqarah 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Al-Baqarah 281, itu Nabi wafat kurang 21 hari. Itu ayat yang terakhir turun, versi tafsir Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi. Terus kemudian kalau surah yang terakhir turun An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surah yang terakhir turun. Dan itu surah pemberitahuan bahwa Nabi sudah dekat dengan ajalnya. Itu seperti itu. Apalagi yang terakhir itu jelas-jelas ajal itu saya itu. Takulah kamu pada hari di mana kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Di Al-Baqarah 281 itu ayat terakhir yang turun itu. Takutlah kalian pada hari di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Itu ayat terakhir itu. Memang itu semacam beritahuan ajal bahwa semua akan kembali kepada Allah, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun lanjut. Nabi Ayub sendiri, kalau kita baca dalam kisah Nabi Ayub itu, dalam Qasasul Anbiya diceritakan ketika beliau sakit, istrinya ngomong sama suaminya, "Mas Nabi, boleh doa gitu loh. Sampean kan Nabi, boleh minta sehat gitu." Ya, istrinya ngomong gitu kurang lebih, tapi di riwayatnya nggak pakai Mas Nabi, ya itu modifikasi. Terus kata Nabi Ayub, beliau nanya, berapa lama saya sehat? 40 tahun. Berapa lama saya sakit? 18 tahun. Kata beliau kurang lama. Kurang lebih begitu, kurang lama kata beliau. Itu kata beliau itu. Nah, sampai kemudian ini yang menurut riwayat yang pernah saya ngaji ya. Sampai kemudian sakit beliau itu mulai menyentuh lidah beliau. Begitu mulai menyentuh lidahnya, beliau nangis. Nangis bukan karena sakit. Nangis takut kalau penyakitnya kena ke lidahnya, nanti beliau tidak bisa menyebut nama Allah. Tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Bagi seorang kekasih, di antara hal yang sangat menyakitkan adalah ketika tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Jadi selama ini hiburannya Nabi Ayub itu adalah itu karena beliau masih bisa menyebut nama kekasihnya, Allah itu. Nah ini kalau sudah lidahnya kena, nggak bisa nyebut nama kekasihnya, sedih beliau. Disitulah kemudian beliau minta sembuh itu. Dengan doa yang sangat populer dalam Al-Quran itu, Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Itu bagus sebagai ruqyah untuk kalau sakit biar cepat sembuh ya. Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Nanti googlingnya doa Nabi Yunus, doa Nabi Ayub. Nah searchingnya gitu googlingnya. Doa Nabi Ayub itu bagus untuk ruqyah kesehatan. Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya itu doa itu bagus itu untuk kenapa? HP saya kepakai semua ini. Saya nggak tahu di surah apa itu. Kalau saya nggak salah Asy-Syu'ara kalau saya nggak salah. Kalau saya nggak salah tapi dicek aja dulu coba. Doa Nabi Yunus. Doa Nabi Ayub. Kalau Nabi Yunus kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada nggak? Oke. Kalau kita sakit, kita ngeluh atau kita ngadu ke Allah, boleh apa enggak? Bagus. Sudah ketemu Bu Dida? An-Anbiya. Al-Anbiya ayat 83. bunyinya? Ya, ayat apa? Al-Anbiya bunyi apa? Bunyi? Doa Nabi Ayub. Bunyinya? Rabbi anni itu. Massaniyadurru
wa anta arhamur rahimin. Ya. Bukan ini ya, anni itu. Rabbi anni masani yadur. Baik, Bu Mastura, boleh apa enggak? Saya jawab begini, Bu. Ini penting. Ini penting. Mengeluh itu, saya ulang ya. Mengeluh itu dalam Islam boleh sebatas untuk menyadarkan diri kita bahwa kita ini lemah, butuh pertolongan Allah. Sebatas itu boleh. Tapi kalau menjadi kebiasaan mengeluh sampai tidak rela dengan keputusan Allah, itu bahaya. Maka mengeluh, kalau ibu nanya ke saya, mengeluh itu boleh dengan sebatas untuk menyadarkan kita bahwa kita ini hamba yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Jadi kalau Bu Mastura mengatakan, ya Allah sakit ya Allah, tolong sembuhkan hamba ya Allah, berikan kekuatan untuk sabar ya Allah, boleh, tidak apa-apa, sebatas itu. Tapi jangan sampai kemudian kebiasaan mengeluh itu membuat kita lantas tidak terima dengan keputusan Allah. Bisa dipahami teman-teman? Itu sebatas itu aja. Ampuni hamba ya Allah, hamba capek ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Tapi kalau sudah, wah dobol kabeh iki apa iki? Mulai misah-misu, enggak terima dalam ngerti dobol ibu ini. Jadi terus enggak terima sama takdir, itu yang bahaya. Dan saya sering sampaikan di sini, jangan jadi kebiasaan juga. Makanya harus sebatas itu aja. Kenapa saya bilang jangan sampai jadi kebiasaan? Takutnya kalau jadi kebiasaan nanti keterusan sampai akhirat. Dan di akhirat adanya keluhan itu nampaknya hanya ada di neraka. Kalau bahasa Al-Qur'annya, ibu nanti cek ya bahasa Al-Qur'an untuk ahli neraka itu apa? Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana itu. Aduh gitu. Jadi kemana-mana itu ceritanya itu judulnya beda-beda tapi temanya sama, derita tiada akhir gitu. Jadi kemana-mana itu judulnya beda-beda tapi temanya sama, derita tiada akhir. Jadi boleh Bu Mastura mengeluhkan yang kita rasakan dalam bentuk kelemahan diri sebatas untuk menyadarkan bahwa kita ini hamba yang lemah, yang butuh pertolongan Tuhan kita. Siapa? Allah. Ngoten nggih Bu Mastura nggih, mboten napa-napa, silakan. Kayak gini loh Bu. Orang kadang nanya, boleh enggak kita putus asa dengan keadaan? Putus asa dengan keadaan boleh enggak? Kalau ibu nanya saya jawab boleh. Yang enggak boleh itu dalam Al-Qur'an, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Di surah Yusuf itu kan bahasa Qur'annya wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, karena tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kesimpulannya apa? Berputus asa terhadap keadaan itu boleh. Yang enggak boleh itu berputus asa terhadap rahmat Allah. Karenanya, ini lanjutannya. Begitu kita melihat, kayaknya enggak mungkin ini. Sudah mentok sana mentok sini. Sudah kita sudah merasa buntu semua ini. Sampai situ ingat, keadaan tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, makanya terus segera langitkan. Segera langitkan. Kalau beban sudah terasa berat, itu biasanya ibu pernah melihat ada pickup mobil lost block itu bawa muatan yang berat, dia jomplang gini, Nah, begitu sudah terasa berat beban itu segera langitkan. Segera langitkan. Itu seperti itu. Kira-kira begitulah kira-kira. Enggak, ini kira-kira bisa dipahami nggak ya? Saya sering sampaikan di sini, ajaran Islam itu tidak memaksa kita jadi malaikat. Saya ulang, ajaran Islam itu tidak memaksa kita jadi malaikat. Ada orang sedih, nggak boleh sedih, tawakal sama Allah. Wah, orang sedih kok nggak boleh? Nabi pernah sedih kok, tapi Nabi tidak pernah meratap Nabi. Ada orang kena musibah nangis, udah jangan nangis, yang sabar. Loh, nangis kok nggak boleh? Kalau saya takziah itu, dah nangis nggak apa, nangis. Tapi jangan meratap ya. Nggak apa-apa nangis, nggak apa nangis. Tapi jangan meratap. Nabi pernah nangis nggak? Pernah. Tapi meratap tidak. Allahu Akbar. Nabi pernah nggak ngeluh melihat kondisi keadaan? Pernah. Ketika Taif itu,
Tapi Nabi putus asa enggak? Enggak. Dilangitkan sama beliau kan? Iya. Begitu maksud saya itu. Jadi kita itu sudah jadi manusia aja. Menangislah. Dah cukup. Nanti kalau saya nyanyi luntur ustaz saya nanti. Ya kan ada kan? Menangislah karena engkau manusia. Gimana itu? Nah itu pokoknya itu. Ibu tapi saya tidak boleh lama-lama nyanyi, takutnya nanti ustadznya luntur. Guyon kayak guyon. Sampai mana? Kan biasanya kan saya dangdut Romai Rama, sesekali yang itulah yang. Tapi betul juga itu liriknya siapa itu yang tapi menurutku Tuhan itu baik gitu. Merangkai ceritaku sehebat ini gitu. Itu sekarang katanya gitu. Itu ada telepon kali yang dianu. Bukan saya. Ya pun lanjut. Sampai mana tadi Bu? Oh dari Asma. Dari Asma binti Umais radhiyallahu anha. Dia berkata pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menderita sakit adalah ketika beliau berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Sakit yang beliau derita sedemikian parah hingga beliau pingsan. Istri-istri beliau radhiyallahu anhun bermusyawarah membicarakan tentang maksudnya jamoni gitu ya Rasulullah Muhammad SAW dengan cairan obat. Lalu mereka sepakat untuk melakukannya. Tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam siuman, beliau bertanya, "Apa ini?" Kami menjawab, "Pengobatan dengan mencekoki cairan ini biasa dilakukan oleh para wanita dari sana." Si pembicara menunjuk ke arah negeri Habsyi Habasyah. Saat itu Asma binti Umais radhiyallahu anha hadir di tempat itu. Orang-orang berkata, tabung tempat anak panah mereka ada di sekitarmu wahai Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya itu adalah penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyelamatkan aku dengan cekokan cairan itu. Tiada seorang pun di rumah ini kecuali dia harus dicekoki juga, kecuali paman Rasulullah Muhammad SAW yakni Abbas. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, Maimunah juga harus dicekoki cairan itu karena perintah Rasulullah Muhammad SAW adalah, padahal pada waktu itu dia sedang saum. Tidak lama kemudian Rasulullah Muhammad SAW menuju Ar-Rafiqilah ala wafat maksudnya. Dan seluruh kota Madinah terasa gelap pekat. Semuanya bersedih hati karena tinggal pergi oleh Al-Habib Rasulullah Muhammad SAW. Kesedihan menghujam kuat ke ulu hati Maimunah. Akan tetapi dia tetap bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah SWT dengan musibah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dia berharap dirinya dapat meraih pahala orang-orang yang bersabar, yang menjadi istri Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau ridha kepadanya karena dia adalah wanita ahli ibadah, rajin mengerjakan salat malam, rajin saum, dan berusaha untuk menyebarluaskan sunnah beliau kepada para sahabat dan tabi'in. Itu diantara keutamaan Siti Maimunah radhiyallahu anha. Beliau rela membatalkan puasanya demi perintah suaminya untuk minum cekokan jamu itu, karena kata beliau ini lagi ada, kalau bahasa kita ini tadi penyakit, kamu harus minum juga, semuanya minum juga, untuk menetralisir takut-takut kalau penyakit itu mungkin menular. Nah itu saat itu alat pengobatan Habasyah. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi, tapi di sini kita mendapatkan aturan sunnah kira-kira ya, bahwa mengantisipasi kemungkinan penyakit menular itu boleh, walaupun dalam akidah kita sebenarnya tidak ada penyakit menular. Ini akidah kita ya. Tidak ada penyakit menular. Namun ketika terjadi penyakit yang kenyataannya bisa menular, Nabi itu mengambil sikap yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan ke dalam. Nah ini nanti kita gabungkan pemanaannya ya. Dan yang kedua, tadi perintah Nabi untuk mengantisipasi supaya tidak tertular, ayo minum jamu semua ini kalau bahasa kita, supaya tidak tertular oleh penyakit yang sedang ada. Mungkin ada yang Nabi lihat selain yang kita tidak bisa melihat saat itu. Nah, singkat cerita bagaimana pertemuan titik temu ini. Nabi pernah menjelaskan
ketika penyakit itu menular, itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Makanya terkait dengan penyakit itu, pertama baik-baik kepada Allah. Yang kedua prosesnya tadi yang ya jangan dekat-dekat sama yang ya sakitnya ada potensi menular. Dan yang ketiga ya minum obat, kira-kira gitu. Ya, obatnya terserah jenengan. Saya dulu selama pandemi itu kunyit itu lantai kunyit, bangsa kunyit itu gara-gara Bu Purnama itu. Kasih minumnya Dr. Zaidul Akbar itu. Sampai qadarullah sampai pandemi selesai tidak pernah sakit saya, alhamdulillah, masya Allah. Qadarullah sehat. Begitu pandemi selesai, kena batuk pilek. Setelah pandemi selesai, untungnya setelah pandemi selesai itu, kalau enggak mungkin ya di karantina. Iya, dikira COVID itu. Iya itu, kunyit itu minuman apa dari Dr. Zaidul Akbar, CSR apa? Lupa saya. Ya serba kunyit lah pokoknya. Kunyit, habatus sauda, barangkali ngombe. Alhamdulillah selama sejak pandemi sampai berakhir pandemi itu enggak kena. Sekeluarga alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah, masya Allah. Terus setelah pandemi baru kena. Tapi bukan COVID insyaallah, kan masih bisa merasakan enak kan. Kan katanya kalau COVID kan rasa hilang. Alhamdulillah masih ongol-ongol masih masuk, ikan bakar masih masuk semua. Alhamdulillah, masya Allah. Lanjut. Komitmen yang langka. Salah satu bentuk komitmen. Ada kejadian yang menarik ya. Ketika Nabi sudah menghadap kepada Allah, kan beliau dimakamkan di dalamnya ya, di Raudhah sekarang itu. Nah, dekat Raudhah itu ada satu ruang yang itu jendelanya selalu terbuka dari sejak awal. Jendela itu terbuka sampai sekarang nggak pernah ditutup sampai sekarang. Itu rumahnya Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah kalau rindu suaminya menatap ke arah Raudhah. Kalau rindu suaminya. Iya. Itu saya ingat kisahnya siapa? Kata Abdurrahman Jami, tapi ini novel yang nulis Abdurrahman Jami. Anda boleh tidak setuju. Beliau itu siapa, Zaliha atau Zulaiha orang bilang itu. Ketika Nabi Yusuf di penjara, beliau minta dibangunkan rumah yang jendelanya menghadap ke arah penjara Nabi Yusuf. Saking cintanya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kalau diajak bicara oleh Zaliha, dia nunduk selalu menghadap ke arah bumi. Kata Zaliha, begitu aku ajak dia bicara, dia tatap bumi, sampai aku cemburu kepada bumi yang dia tatap. Itu Zaliha kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu cintanya siapa? Zaliha kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu di novelnya Abdurrahman Jami. Tidak semua orang sepakat dengan cerita itu, tapi ada bukunya itu. Jadi bukunya yang nulis namanya Abdurrahman Jami namanya. Kisah. Maksudnya yang pernah Ustaz ceritakan bahwa Zaliha berubah menjadi budak kembali itu dari buku itu. Di antaranya. Ada bukunya Abdurrahman Jami, novel tentang Nabi Yusuf. Dia sebenarnya kisah tapi dibuat kayak gaya novel gitu loh. Iya. Jadi bumbu-bumbu romannya itu ada. Makanya tidak semua, kan saya sering bilang di awal, ini versi Abdurrahman Jami ya. Para ulama berdebat ya. Memang tidak sepakat memang. Ulama tidak sepakat dengan aneka perdebatannya lah. Ya, cuman saya secara pribadi cuman ngomong aja, ini ada ceritanya dalam bukunya Abdurrahman Jami. Itu nama penulisnya Abdurrahman Jami namanya. Yang saya tahu, wallahu alam bishawab. Lanjut. Salah satu bentuk komitmen yang kuat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah wafatnya beliau adalah Maimunah radhiyallahu anha berwasiat agar dirinya dimakamkan di tempat Rasulullah Muhammad SAW melakukan hubungan intim pertama kali dengan dirinya, yakni di Saraf. Dia menjalani hidupnya dengan terus mengingat hari yang berbahagia itu, hari yang dia berkumpul bersama sebaik-baik manusia. Dia selalu mengingat tempat yang penuh berkah itu. Dia berwasiat agar jasadnya nanti dipikul
dengan pelan dan berhati-hati lalu dikebumikan pada tempat yang sangat dia cintai itu. Yakni tempat pertemuan antara dia dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, suami yang paling lembut dan kekasih yang paling berharga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kira-kira mengingat malam pertama jenengan apa enggak? Kalau saya nggak punya malam pertama, saya punyanya pagi pertama. Kesediaan mengikuti perintah Robnya. Berikutnya monggo lah, itu soal kenangan lah ya, soal kenangan. Tapi ini kan kenangan dengan laki-laki yang paling mulia, suami tercinta, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan dikatakan itu tempat yang paling beliau berkahi. Nah, jadi kok menunjukkan sisi yang itu, Ustaz? Saya sering sampaikan di sini. Nabi itu yang Allah tampakkan dari beliau diantaranya secara dominan adalah sisi kemanusiaannya. Intinya satu, Nabi kita Muhammad SAW itu diutus di periode traumatik. Tepatnya di periode yang mana Nabi sebelumnya dituhankan. Nah, beliau tidak ingin itu terjadi pada beliau. Makanya beliau itu sisi kemanusiaannya kental sekali. Dan saya mohon maaf, apa yang terjadi pada beliau itu ya normalnya manusia begitu memang. Ya kan, normalnya manusia begitu. Itu seperti itu. Jadi normalnya manusia kan pasti ya bahagia di malam pertamanya. Itu normal umumnya gitu, umumnya. Terkesan lah paling tidak. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu. Allahumma shayyiban nafi'an. Karena ngaji sedang hujan, double mustajabah, ngaji sambil doa nih. Mohon sama, minta sama Allah. Semoga segera harapan baik kita segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin. Pun ngaji sambil doa dalam hati. Kesediaan mengikuti perintah Rabbnya. Maimunah radhiyallahu anha senantiasa menunaikan ibadah, sholat, saum, dan membaca ayat-ayat Allah dan mendalami sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ad-Dhahabi bertutur tentang beliau. Beliau termasuk kalangan wanita terkemuka. Meriwayatkan sejumlah hadis. Beliau hidup melewati masa pemerintahan Khalifah Rashidah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Beliau dihormati dan dimuliakan oleh seluruh khalifah dan gubernur yang pernah ada. Kehidupannya cukup panjang sampai masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu an. Muawiyah radhiyallahu an itu 10 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun, Utsman 10 tahun, Ali kurang lebih 10 tahun, Muawiyah 20 tahun. 20 tahun. Berarti berapa ini, Bu? 52. Iya. Jadi dari sejak Nabi menghadap kepada Allah, baru wafat itu 52 tahun kemudian berarti. Ya enggak tahu, makanya panjang berarti. Panjang. Kalau Siti Aisyah wafat 40 tahun kemudian. Kalau Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu pas Nabi menghadap kepada Allah itu sampai kemudian wafat. Dari wafatnya Nabi itu sampai wafat itu 40-an tahun. Siti Aisyah itu sama Siti Fatimah selisih 5 tahun. Ketika Ka'bah dipugar, Siti Fatimah lahir. Saat itu Nabi usia 35 tahun. Ketika beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, Siti Aisyah lahir. Berarti Siti Aisyah itu praktis usianya ketika Nabi wafat itu 23 tahun. 23 tahun. Ya, ditambah lagi 40 tahun kemudian, berarti 63 tahun sama dengan Nabi usianya. Kalau Maimunah radhiyallahu anha kira-kira 50 berapa tadi, Bu? Iya, 52-an tahun itu. Itu baru beliau wafat. Itu seperti itu. Sampai ke Khaldan dan dihormati karena memang semua istri Nabi itu dihormati oleh para khalifah di masa itu. Dan seluruh pejabat hormat kepada para istri Nabi kita Muhammad SAW karena mereka adalah ummahatul mukminin. Waktu yang dijanjikan itu sudah dekat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Oke.
wanita. Ya. Beberapa hari ini saya berapa kali memantan ini. Pertama, saya mengikuti dari Israel proses mengakami, lalu ini ya sampai ini. Yang biasanya kenapa sih wanita nggak boleh, padahal proses pemakaman itu bagus banget untuk yang hati gitu. Dari mulai dimasukkan ke liang lahat, kemudian dibaringkan, lalu ditutup sama tanah. Itu menurut saya tuh untuk hati kita tuh bagus gitu, untuk mentalnya tuh kita akan siap seperti itu gitu. Itu kenapa ya Pak Ustaz? Bagus. Ingin Bagus. Pertama yang harus ibu pahami bersama adalah larangan wanita ngikut pemakaman, proses pemakaman itu larangannya bukan haram, tapi makruh. Satu. Jadi andaikan ngikut ya nggak berdosa, nggak apa-apa. Itu satu dulu. Yang kedua, dalam Islam itu ada namanya saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Wanita itu kadang kuat, tapi begitu lihat pemakaman tidak kuat. Sebagian pingsan. Nah, saya pernah nonton di berita itu ketika ustadz terkenal itu wafat, istrinya kan ikut ke pemakaman. Saya lihat di syutingan di acara itu, pingsan beliau. Yang ngangkat beberapa orang lelaki. Kalau lelaki itu amanah atau mahramnya masih mending. Kalau dia laki-laki yang tidak amanah, ya, atau bukan mahram yang tidak amanah, bagaimana? Nah, jadi sebenarnya gini Bu, kalau kita bicara fikih, asal ibu bisa mengantisipasi kemungkinan buruk itu, sebenarnya nggak ada masalah. Ya, tapi biasanya itu kan hanya akan terjadi kalau pada ring 1 kan. Kalau ring 2 rata-rata tidak, makanya ring 1 istri, anak biasanya, atau saudara kandung, kadang ibu, kadang begitu. Maka untuk yang jenis ini kalau memang mau ngikuti pemakaman, usahakan dikawal oleh mahram atau wanita-wanita perkasa di sekitarnya yang siap mengangkat dia kalau sewaktu-waktu dia histeris dan pingsan misalnya. Dan harus ada yang menguatkan karena jangan sampai dia meratap di situ. Ngerinya di situ aja. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana, saya ulang tadi, beberapa wanita kayak kuat, begitu ngelihat tidak kuat, pingsan. Itu seperti itu. Ya tadi kalau pingsan siapa yang ngangkat itu. Ya agama itu mengantisipasi itu. Dan larangannya bukan haram, makruh. kalau meratap itu tidak boleh. Tidak boleh. Meratap itu kan intinya satu, tidak rela dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Dan ekspresinya macam-macam. Kalau kita Nangis nggak apa-apa, ya nggak boleh meratap. Nabi pada saat putranya wafat, cucunya wafat, beliau nangis. Terus sahabat nanya, air mata apa ini wahai Rasulullah? Air mata kasih sayang, kata Nabi. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah. Nah, jadi menangis boleh. Yang tidak boleh itu meratap. Meratap itu substansinya satu, tidak ridho, tidak rela dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Nah, sehingga kemudian dia berekspresi dengan macam-macam. Kalau orang Arab dulu ada yang menjambak-jambak rambut, meropek-ropek baju. Kalau kita ditambah guling-guling misalnya. Nah itu. Teriakan-teriakan jahiliyah. Nanti siapa yang ngomong yang aneh-aneh. Makanya Nabi ketika takziah itu berpesan kepada keluarga, jangan ngomong kecuali yang baik, karena setiap perkataan kalian diaminkan oleh para malaikat. Makanya kalau ada yang meninggal, jangan ngomong kecuali yang baik. Udah, jangan ngomong kecuali yang baik, karena setiap perkataan orang yang keluarga yang tinggal itu perkataannya diaminkan oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo silakan yang lain kalau ada. Jadi nggih monggo Bu. Ini kan yang berhubungan dengan yang meninggal. Tapi yang kalau yang berhubungan dengan yang tidak meninggal, jadi itu Berhubungan dengan yang tidak meninggal, terus kenapa? jadi yang itu kan berhubungan langsung kan. Ring 1 tadi ya. Ring 1. Kalau yang Yang lain maksudnya. saya ulang tadi, sebab larangannya kan karena khawatir histeris. Jadi kalau sekiranya itu tidak ada ya nggak apa-apa.
Jadi dan kalaupun masuk larangannya makruh, tidak sampai haram. Jadi kalau misalnya kayak Bu Dini kan punya hikmah di balik kejadian itu, dengan menyaksikan itu kita merasa maknyes gitu. Monggo silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, silakan. Asal memang bisa dipastikan nggak akan ada histeris tadi itu. Tapi saya ulang tadi, beberapa itu tidak kuat. Beberapa, biasanya itu ring 1 biasanya. Ring 1 itu istri, ibunya, anak-anaknya biasanya, anak perempuannya, saudari kandungnya kadang. Itu seperti itu. Ada yang nggak kuat kadang. Menyaksikan itu tidak kuat kadang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain silakan. Kalau ibu waktu itu ikut, waktu itu kuat ya, alhamdulillah. Oh, monggo. Oh, RT siap. Insyaallah siap. Tapi memang itu ya, karena kayak saya kayak bukan meratap, juga malam juga ada yang karena shock itu kan. Siapa sih yang tahu kan, karena malam mau tidur besok program apa ya, besok kita terus paginya dia nggak ada, itu kan kayak bapak saya tuh dia malam itu gitu. Jadi saya tuh sepanjang perjalanan itu ngurus jenazah suami saya aja, tapi nggak sampai yang menjengkel, enggak sih. Iya. Cuma memang ya saya ada kayak bicara sama ini kemarin nggak apa-apa ya, tapi ya nggak bisa saya sebutkan. Saya menerima, tapi memang saya shock. Ya, saya tahu. Saya menerima, memang semuanya kan kembali kepada Allah, tapi Betul. saya shock. Betul. Harus shock. Dikasih jatah sampai 4 bulan 10 hari. Oh Ya, iya. untuk istri. Untuk istri boleh. Ya. Ya, boleh. Enggak boleh itu. Untuk istri, khusus istri itu. Selain istri yang kehilangan suaminya, jatahnya cuma 3 hari. Jadi selama 3 hari itu jatah shocknya. Setelah itu nggak boleh shock terus, kecuali shock breaker, nggak apa-apa. Atau kemudian kalau untuk istri, ya itu kecuali itu kecuali untuk istri ibu boleh shock selama 4 bulan 10 hari boleh. Tapi tetap harus move on, jangan tidak move on. Terus artinya jangan sampai meratap, itu tetap harus. Jangan ngomong kecuali yang baik, itu terus ya. Karena saya kan sebenarnya lepas sama Daud ya, sama suami Iya. saya kan, karena suami saya kan di rumah, saya Nggih. temani terus. Nggih. Ya akhirnya cuma anak-anak saya yang nemenin teman. Karena kalau saya di rumah tuh sudah kayak sendiri, sudah kayak orang aku. Kalau sekarang setiap tempat itu kan jadi kayak kenangan kan. Iya. Ya. Kecuali beli rumah baru ya, itu nanti lagi. Ya kayak tadi Siti Maimunah, semua tempat jadi kenangan. Sekarang udah mulai menerima, kayak ini malah jadi kayak kemarin tuh misalnya makan di restoran ini, kayak anak saya ngajak, ayo Bu makan di restoran itu, aku pengen apa, seneng dengan Bapak. Enggak, ibu nggak mau, nggak bisa gitu. Tapi sekarang udah mulai, ayo kayak jadi mengingat. Ya. Alhamdulillah. Semoga Allah kuatkan semuanya, amin. Monggo yang lain silakan. Jelas semua. Oh, monggo. Oh, mau tanya lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Nagara Wardani. Hadir Ustaz. Oke, nama Bu? Iya, mau tanya Ustaz. Oke. Kakak saya hari Minggu kemarin kan berpulang Ustaz. Rahimahullah rahmat. Kakak laki atau perempuan, Bu? Laki-laki Ustaz. Ya rahimahullah rahmatan wasi'ah waskan fasihah waskanahu fasihah jannati, amin Allahumma amin insyaallah. Nggih. Saya mau tanya Ustaz, misalnya saya haji atau yasinan atau apalah gitu, ditujukan ke beliau itu, nyampe nggak ya Ustaz? Baik. Ampun? Nggih, Ustaz. Ya, baik, saya jawab. Secara prinsip, kalau kita membaca Al-Quran dan kita hadiahkan pahalanya untuk, dalam hal ini kakak kandungnya Ibu Ira, sampai apa tidak? Bagus, saya jawab ya. Dalam hal ini
yang pasti sampai itu kalau oleh anak kepada orang tua. Karena anak itu hasil usaha orang tua. Semua kebaikan anak diotomatiskan orang tua dapat. Itu yang pasti dulu itu. Atau murid kepada guru, dia bisa baca Qur'annya karena gurunya itu semua bacaan Quran dia diotomatiskan gurunya dapat. Itu ulama sepakat itu, tidak ada masalah. Yang kedua, kalau antara anak asuh dengan orang tua asuhnya, misalnya dia bisa ngaji seperti itu karena dibiayai oleh orang tua asuhnya. Nah ini orang tua asuhnya otomatis dapat itu. Otomatis semua kebaikan anak asuhnya ini orang tua asuhnya otomatis dapat. Diotomatiskan itu. Karena ini ada andil kebaikan. Dalil umumnya adalah surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan yang ditolong tersebut. An-Nisa ayat 85. Itu dalil umumnya ya. Nanti ada beberapa dalil rinciannya lah. Satu dulu ya. Yang kedua, nah sekarang bagaimana kalau dengan kakak atau kepada saudara sesama muslim yang tidak ada hubungan tadi itu. Misalnya ya, apalagi kalau Bu Ira ternyata ada hubungannya tadi itu jelas masuk sudah. Untuk yang jenis ini ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak bermanfaat, alias tidak sampai. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bermanfaat dan sampai. Untuk yang mengatakan tidak bermanfaat, di antara dalil yang dipakai adalah firman Allah dalam Al-Qur'an, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak bisa mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Jadi kalau nggak ada usaha apa-apa dengan dia, ya berarti nggak dapat apa-apa, nggak bisa. Itu dalil yang dipakai. Nah, adapun yang dipakai bagi yang mengatakan bermanfaat, ini dalilnya di antaranya. Saya terangkan ya. Pertama, saya mau menggunakan versi Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah yang Ibu sudah pada lupa semua itu, saya mau terangkan lagi. Jadi kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, membaca Al-Quran itu sama dengan doa, bahkan lebih baik. Kalau doa saja sampai, apalagi Al-Quran. Mana dalilnya? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini yang dipakai oleh Imam Al-Qurtubi. Nabi bersabda, barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran sampai lupa meminta, maka Allah akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang meminta. Imam Al-Qurtubi menyimpulkan hadis itu, bahwa Al-Quran itu lebih baik daripada doa. Al-Quran itu sama dengan doa, bahkan lebih baik daripada doa. Sehingga kalau doa sampai, Al-Quran lebih sampai lagi. Itu pendapat Imam Al-Qurtubi. Satu dulu. Tapi jangan menutup mata, ini ulama beda pendapat loh ya. Nanti kalau ada yang mengatakan tidak sampai, tadi dalilnya di antaranya. Yang kedua, beliau berdalil pada hadis Bukhari tentang pelepah kurma. Yang ketika ditancapkan di kubur dua orang yang sedang siksa karena perbuatan yang sepele, yang satu kencing gak pernah cebok, yang satu suka provokasi, mengadu domba. Itu diringankan siksanya oleh Allah gara-gara tasbihnya pelepah kurma itu. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau tasbihnya pelepah kurma saja bermanfaat, apalagi Al-Quran. Kata beliau begitu. Ini pendapat yang kedua. Dalil yang kedua. Terus kemudian dalam kitab At-Tadhkirah itu juga dikutip satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Satu saat Imam Ahmad itu lewat di sebuah pekuburan, ada ibu-ibu baca Al-Quran. Kata Imam Ahmad ke santrinya, "Cung, bilang sama ibu itu, tidak boleh baca Al-Quran di kuburan, bid'ah, tidak boleh," kata beliau gitu. Terus kemudian bersama Imam Ahmad itu ada murid beliau, ulama juga, namanya Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah rahimahullah bilang ke Imam Ahmad rahimahullah, "Ya Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang mubashir?" Kata Imam Ahmad, "Hadisnya saya terima sahih itu," kata beliau. Mubashir meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ketika beliau menjelang wafat, beliau berpesan pada keluarganya, "Tolong nanti pada jenazah saya bacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya." Tolong nanti pada jenazah saya bacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Cung, balik lagi orang itu, tidak apa-apa baca Quran di kuburan." Bermanfaat maksudnya.
Itu Imam Ahmad. Jadi masyhur kalau kata Imam Nawawi yang sahih dalam madzhab Ahmad bin Hambal bermanfaat bacaan Al-Quran itu. Nah, terus kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ditanya, Imam Nawawi ini madzhabnya Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i, terutama Imam Syafi'inya, baca Al-Quran untuk mayit itu nggak bermanfaat, nggak sampai. Apa kata Imam Nawawi ketika ditanya masalah ini? Kata beliau, yang masyhur dalam madzhab Syafi'i memang tidak bermanfaat. Tapi yang sahih dalam madzhab Ahmad bermanfaat, kata Imam Nawawi gitu. Yang masyhur memang tidak bermanfaat, yang terkenal, yang populer. Tapi yang sahih, kata beliau dalam madzhab Imam Ahmad sampai atau bermanfaat. Itu Imam Nawawi itu. Nah, terus terakhir ya Imam, banyak pendapat ini. Ada Syekh Utsaimin rahimahullah. Saya baca dalam fatwa beliau. Syekh Utsaimin rahimahullah ini ulama salafi beliau. Ditanya oleh dalam fatwa itu ditanya, "Syekh, bagaimana perihal membaca Al-Qur'an untuk mayit?" Apa kata beliau? Fihi qaulani. Dalam hal ini ada dua pendapat. Walakinna sahiha yang sahih bermanfaat, kata beliau. Itu ulama salafi loh itu. Cuman kan pendapatnya enggak diekspos oleh sebagian orang. Padahal beliau berpendapat ada dua pendapat, tapi yang sahih bermanfaat, kata beliau. Itu pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Ah, satu lagi deh. Saya pernah baca kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Mbah Ali Maksum, Ki Haji Ali Maksum, Kerapia, Yogyakarta. Beliau Rois Am PBNU pada masanya. Di kitab itu beliau ngomong gini, dalam kitab itu, perihal membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, faktanya ulama berbeda pendapat, kata beliau. Pesan beliau apa? Jangan berkeras-keras. Jadi jangan berantem. Memang ada ustadz yang berantem? Ada. Saya punya jamaah di Bintara itu, mertuanya meninggal. Tetangga takziah, tetangga kan macam-macam ya. Ada yang baca Al-Quran. Tidak lama saudaranya datang. Dimarahi itu yang baca Al-Quran itu. Sampai berantem. Nauzubillah min syarri dzalik. Ada lagi yang begitu berantem, ada jamaah saya satu lagi di Villa Jagastia. Itu sampai dia teriak ke orang yang berantem itu, "Setan lo pade," katanya. "Jenazah masih ada berantem lo," katanya. Dan itu disampaikan ke saya. Saya bilang begini, lain kali kalau memang jenazahnya nggak mau dibacakan Quran, tulis yang gede. Tolong jenazah keluarga kami didoakan saja, jangan dibacakan Al-Quran. Boleh nggak? Silakan aja. Saya punya kawan seorang ustadz itu, sebelum wafat, 3 tahun sebelum wafat, itu nulis di figura, tolong jangan bacakan Quran pada jenazah saya. Wasiat, nggak apa-apa, kita hormati. Begitu kita datang, "Assalamualaikum Ustaz, saya doakan langsung aja ya, nggak pakai baca Quran, ya udah kita tinggal." Itu seperti itu. Nah, oh ya satu lagi deh, ini mohon maaf ya, kadang ada orang itu berkata begini, itu baca Al-Quran di kuburan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya jawab, ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Saya baca hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya. Hadisnya Bukhari Muslim bahkan. Hadisnya Bukhari Muslim. Hadis panjangnya gini bunyinya. Ini hadis panjangnya. Pernah suatu saat Nabi kita Muhammad SAW, ini mafhum riwayatnya, ziarah Baqi Nabi. Tiba-tiba ada makam baru. Kata Nabi, "Ini makam siapa? Kok saya nggak diberitahu?" Kata para sahabat, "Ini makamnya tukang sapu ya Rasulullah, tukang sapu Masjid Nabawi. Si fulan atau si fulana." Saya pikir karena dia hanya tukang sapu, jenengan lagi istirahat capek, kita rawat jenazahnya, kita makamkan. Kata Nabi, lain kali kalau kalian ada orang meninggal, kasih tahu saya, karena sholat saya baginya itu syafaat, menjadi syafaat itu. Akhirnya Nabi menyolatkan jenazahnya di kuburan itu. Nabi mensolatkan jenazahnya di mana? Di kuburan itu. Pertanyaannya, kalau sholat jenazah itu baca Fatihah tidak? Fatihah itu Quran bukan? Kalau itu dilarang, Nabi tidak akan melakukan. Berarti baca Al-Quran boleh, bermanfaat. Nah, terus ya saya pas ngomong gini, ada jamaah saya nyeletuk. Berarti yang boleh hanya Fatihah saja. Pun monggo sak kerepin jenengan. Kalau saya punya pendapat, kalau sebagiannya boleh, berarti keseluruhannya boleh. Itu yang saya pahami. Beliau memahami hanya Fatihah saja. Monggo silakan. Memang kita nggak boleh berkeras-keras memang. Yang mau silakan, tidak mau ya silakan. Saya punya jamaah. Beliau punya wasiat ke keluarganya itu. Tolong nanti pada jenazah saya, kalau mama udah meninggal, jangan bacakan Al-Quran.
Wasiat gitu beliau itu. Kan ngaji sama saya kan. Begitu ngaji sama saya, dirubah wasiatnya. Boleh baca Al-Quran lagi. Ya kan saya bilang ini ya tidak apa-apa punya wasiat begitu, nggak apa-apa. Silahkan, itu pilihan hukum yang beliau pilih. Namun kalau saya memilih yang sampai itu. Ya monggo. Kalau misalnya kalau Oke. di kampungnya papa saya tuh ada kebiasaan gini kan, dia jadi kita membayar orang untuk membaca Quran di makam. Nah kalau kayak gitu gimana Ustaz? Baik. Saya ini terlepas dari membayar dulu ya, Saya mau cerita aja. Dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu dikutip satu riwayat tentang fenomena sahabat Ansar radhiyallahu anhum. Sahabat Ansar radhiyallahu anhum itu kalau ada yang meninggal dunia, itu di kuburannya maksudnya itu, dibacakan Al-Quran selama 7 hari. Itu kebiasaan sahabat Ansar. Saya nggak ngomong muhajirin, sahabat Ansar itu punya kebiasaan begitu. Nah, kebiasaan para sahabat Nabi ini tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Muncul pertanyaan, kalau bayar bagaimana? Sebenarnya gini ya, kalau itu atas kerelaan yang kena musibah lah, itu, dan memang dia mampu dengan hartanya sendiri, bukan dari harta waris ya, dari harta sendiri, silakan saja kalau memang dia mau. Tapi yang menjadi masalah kalau di masyarakat kita itu kadang nodong. Jadi minta sekian juta. Nah ini yang jadi problem. Kenapa? Sudah orang kena musibah, terus kemudian ditodong, diperas itu yang menurut saya jangan. Nah, tapi sepatutnya lah dari pihak keluarga mengerti gitu aja sih. Namanya minta tolong orang bacakan Quran kan dia mungkin mengorbankan waktu dan tenaganya serta waktunya ya pengertiannya aja lah itu. Tapi jangan nodong juga. Kalau nodong kasihan orang udah kena musibah. Sudahlah jatuh tertimpa batu pula. Sudah jatuh dari tangga tertimpa batu pula. Jangan sampai begitu. Saya kira itu gitu. Tapi kalau saat itu tidak ada masalah kalau tidak ada masalah. Tapi tadi memang beda pendapat itu ya. Dan saya tidak bisa paksakan itu. Dan itu bukan 1-2 tahun ini, sudah berabad-abad itu perbedaan pendapatnya dan sudah diadu dalilnya, hasilnya nggak selesai. Ya betul. Itu sudah berabad-abad dan sudah keluar dalilnya semua yang pro maupun yang kontra. Dan sudah selesai dibahas dan hasilnya nggak selesai. Itu kalau mau kita perdebatkan terus sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Itu seperti itu. Kalau menurut saya logiknya aja. Kalau kita baca untuk entah buat siapa gitu, tapi kan untuk kita sendiri itu kan baik. Iya sudah itu monggo. Itu aja. Tidak apa-apa, ya silakan aja. Nggih. Jadi kita baca itu ada ucapan itu. Iya. Ucapan-ucapan gimana Bu? Ketawa atau sakit. Oh gitu. Saya itu iya. Saya mungkin gini, ada beberapa orang itu yang mempersoalkan kata-kata ini ya. Turut berduka cita. Oh yang berduka dia, jangan nggak usah ikut berduka, nanti tambah banyak berduka. Ada yang begitu. Ada yang ngomong gitu. Ada juga yang ngomong turut berbela sungkawa. Itu bahasa apa bela sungkawa? Ada yang misal gitu. Makanya saya daripada berdebat soal itu, saya bilang ini. Saya biasanya tidak harus selalu mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena biasanya itu ucapan orang yang kena musibah kan. Tapi saya biasanya langsung pada poin doa itu. Semoga Allah ampuni, Allah terima amal ibadahnya, terus semoga keluarga yang tinggal di lapangan dari kesabaran dan macam-macam. Amin Allahumma amin insyaallah. Sebenarnya itu soal muamalah sih Bu. Muamalah itu kan sosial ya. Sosial itu kan hukum asalnya boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang saya kira sah-sah saja. Dan itu merupakan kemudahan dari Allah dalam konteks takziah. Takziah itu sebenarnya intinya satu Bu, membahagiakan orang yang ya ditinggal itu, meringankan bebannya lah. Kalau sekiranya ucapan kita itu akan meringankan bebannya ya dikirim aja nggak apa-apa. Kecuali kalau ibu yakin WA ibu akan bikin dia sebel. Misalnya ibu punya utang sama dia nggak bayar, misalnya. Jadi kalau sekiranya ibu yakin ucapan ibu akan meringankan beban dia, ucapan aja nggak apa-apa. Nanti baru kita cari waktu untuk ketemu misalnya begitu. Wallahu alam bishawab. Walaupun takziah itu sunnahnya 3 hari kata Imam Nawawi, lebih dari 3 hari ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan makruh beliau berpendapat yang tadinya harusnya orang udah mulai lupa. Gara-gara orang datang terus jadi inget terus. Tapi dia mengatakan makruh. Tapi bagi mengatakan boleh, tidak ada masalah kan?
selama kedatangan orang itu kepada dia adalah masih menghibur, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Mungkin Anda pernah ngalami apa enggak? Ketika ada teman yang kehilangan suaminya misalnya, terus dia telepon jenengan, Din, main ke rumah dong. Iya, main ke rumah dong. Ya. Kalau memang kita punya fungsi menghibur, datang. Kecuali kalau kita punya fungsi untuk sama-sama meratap. Yuk nangis bareng yuk. Yang model begitu jangan, yang model begitu. Ya, ya gitu. Ya, tapi kalau kita justru menguatkan, menghibur, datang. Tidak apa-apa, walaupun udah lewat 7 hari tidak apa-apa. Itu versi pendapat yang mengatakan boleh, tidak ada masalah. Lagian hari sekarang ya Ustaz dengan segala Jakarta macet atau apa, menurut saya kalau sampai 7 hari kita masih ada yang datang, menurut saya nggak apa-apa karena dia. Itu yang saya bilang, ikut tergantung siapa yang berpendapat. Ya, faktanya ada beberapa yang memang sudah, kalau udah lewat 3 hari udah nggak mau, monggo silakan. Maksud saya beritahu ini ada pendapat betul. Kalau ada perbedaan pendapat itu, karena beda pendapat itu seusia dengan beda pendapatan sih memang. Itu seperti itu. Cukup nggih? Ya. Tuh kasihan nasi kuningnya, ada nasi kuning atau apa saya ngomong. Enggak, saya enggak GR. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.